Patung, karya Seno Gumira Adjidharma. 200 tahun kemudian, seorang nenek berkata kepada cucunya sambil menunjuk diriku, "Lihatlah orang bodoh itu," katanya. Ia berdiri terus di situ, menunggu kekasihnya sampai menjadi patung. Kulihat gadis di sampingnya menggandeng neneknya dengan hati-hati. Agaknya, nenek itu sengaja membawa gadis manis cucunya itu ke sini untuk memberinya pelajaran. Jangan pernah engkau sudi menunggu kekasih yang meninggalkanmu tanpa kepastian untuk kembali. Nanti, engkau juga akan menjadi patung seperti dia. Gadis itu memandangku dengan takjub. Berbeda dengan pandangan neneknya yang penuh pelecehan. Tetapi Nek, bukankah itu berarti dia sangat setia? Itu bukan setia namanya. Itu bodoh. Katanya kalau kita mencintai seseorang, kita harus setia kepadanya. Nenek itu mengalihkan pandangan dariku, menatap gadis itu dengan tajam. Cinta itu ada dua. Yang pertama cinta buta, yang kedua cinta pakai otak. Yang pertama biasanya membuat kita menderita. Yang kedua biasanya membuat kita selamat. Lantas nenek itu menuding kepadaku, cinta orang bodoh itu termasuk cinta buta. Sudi amat dia menunggu kekasihnya di tempat ini sampai jadi patung. Gadis itu masih menatapku dengan takjub. Tetapi barangkali dia bahagia, Nek. Neneknya menjawab sambil melengos dan melangkah pergi. Aku tidak tahu apakah orang yang menunggu selama 200 tahun masih bisa bahagia, apalagi sampai jadi patung. Aku melihat mereka pergi menjauh. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Namun, aku memang sudah menjadi patung. Seluruh tubuhku, mulai dari ujung jari kaki sampai ujung rambutku, telah menjadi batu. Segenap urat saraf, darah, kulit, usus, jantung, paru-paru, apapun dari tubuhku, telah menjadi batu. Sehingga aku pun menjadi patung. Aku tinggal pikiranku, menatap ke satu arah, tanpa bisa menoleh. Di arah itulah tempat selama 200 tahun aku menatap matahari turun perlahan-lahan ke balik gunung. Aku menunggu dia muncul, seperti yang dia janjikan 200 tahun yang lalu. "Kamu mau kemana, sayang?" "Tunggulah di sini. Aku pergi cuma sebentar." "Kemana?" "Sebentar." "Mau ngapain?" "Aku pergi cuma sebentar. Tunggulah di sini. Aku segera kembali setelah iblis itu mati." "Jadi, kau akan pergi memburu iblis, sayang?" "Ya, aku harus membunuhnya. Setelah itu, aku baru bisa pacaran dengan tenang." "Apakah kamu akan menunggu aku, sayang?" Aku tidak menjawab, tetapi dia tahu aku akan menunggunya sampai mati. Aku terus-menerus berdiri di tempat ini menunggu senja tiba seperti dijanjikannya. Aku tidak akan terlalu lama. Aku akan muncul di ujung jalan itu ketika senja. Aku akan muncul ketika matahari yang jingga dan membara turun di antara dua gunung itu. Kau akan melihatku sebagai siluet, muncul sebagai bayang-bayang hitam berambut panjang yang berlari menujumu. Tunggulah aku di sini. Di luar desa ini, aku akan muncul di ujung jalan ini, menenteng kepala iblis sebagai hadiah untuk perkawinan kita. Dia memang tahu segalanya. Hampir tiada hal yang tiada diketahuinya, seperti dia tahu bahwa iblis sebetulnya tidak pernah mati. Pada saat itu pun, aku tahu
betapa aku akan terus-menerus menunggui kedatangannya sampai mati. Namun inilah yang barangkali tidak pernah diketahuinya. Ternyata aku tidak mati-mati. Aku terus-menerus menunggu dari senja ke senja sampai 200 tahun sampai lama-lama menjadi patung. Aku terus-menerus menanti dan mengharapkannya. Siapa tahu dia muncul dari ujung jalan setapak itu sebagai siluet perempuan berambut panjang yang menenteng kepala iblis. Orang-orang desa yang lewat menuju ke sawah dengan santun selalu bertanya, "Janjian nih?" "Iya, Mang." "Kemana sih dia?" "Pergi sebentar, mau membunuh iblis." "Aduh, Jang, iblis mah kagak bisa dibunuh." "Biarinlah, Mang, sudah maunya begitu." "Jadi mau menunggu terus nih?" "Iya, Mang, namanya juga pacar." "Bagus, Jang, tunggu aja, namanya juga pacar. Katanya kapan kembali?" "Katanya sih setelah senja tiba." "Senja kapan?" "Senja setelah iblis itu dibunuh." Orang-orang desa dengan santun menyimpan ketawanya sampai di kejauhan, meskipun aku selalu bisa mendengarnya. Lama-lama aku terbiasa, dan lama-lama orang desa pun tidak bertanya-tanya lagi. Semua orang tahu kenapa aku berdiri di pertigaan itu, menatap terus-menerus ke arah cakrawala, tempat matahari senja selalu tenggelam di antara dua gunung itu, seperti lukisan anak-anak sekolah dasar. Kenapa orang itu? Oh, dia orang yang sedang menunggu kekasihnya. Memangnya kemana kekasihnya itu? Katanya pergi untuk membunuh iblis. Jadi dia menunggu kekasihnya? Iya. Dan kekasihnya itu baru akan pulang setelah membunuh iblis? Iya. Kasihan. Kok kasihan? Barangkali kekasihnya sudah kawin sama orang lain. Aku terus-menerus berada di sana, di pertigaan di luar desa menghadap sawah yang membentang seperti permadani. Kemudian tumbuh pohon beringin di pertigaan itu. Akarnya membelit-belit badanku. Aku tidak bisa berkutik karena telah menjadi patung. Tiada yang bisa kulakukan selain menunggu. Hidup tidak memberiku banyak pilihan selain mencintai dia. Aku akan terus-menerus menunggu dari senja ke senja. Lagi pula, aku sungguh menyukai langit senja yang gemetar dalam bara cahaya kemasan. Aku akan selalu senang menunggu ketika senja, membayangkan dia akan muncul dari balik cakrawala, gelatari langit ungu dengan mega-mega yang terpancar dalam semburat cahaya jingga yang membakar. Sudah 200 tahun aku menatap ke barat. Sudah 200 tahun aku menatap senja demi senja yang gemilang dengan permainan warna dan cahaya. Menatap senja bagaikan menatap dirinya. Kubayangkan di balik cakrawala itu, ia bertempur melawan iblis yang tidak akan pernah mati. Dengan pedang samurainya yang berkilat, ia bagaikan menari-nari di tengah api jelmaan iblis yang berusaha membakar dan menghanguskannya. Segala hal bisa kubayangkan tentang apa saja yang mungkin terjadi di balik cakrawala itu. Kenapa tidak? Semenjak menjadi patung, aku tinggal pikiran. Seluruh tubuhku membatu sehingga aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Akar-akar pohon melilit tubuhku tanpa aku bisa berkutik. Pohon beringin tumbuh menjadi besar sehingga membuat tempatku berdiri mematung itu rindang. Banyak orang suka berteduh di sini, menghindar dari terik panas matahari. Mereka menambatkan kuda atau kerbaunya ke tubuhku, lantas tidur di bawah pohon beringin. Mereka akan bangun setelah senja tiba. Hei, lihat, patung itu menatap senja.
Ya, kata orang-orang tua di desa ini, patung itu dulunya orang betulan. Orang betulan? Ya, orang betulan yang berdiri di situ, menunggu kekasihnya yang pergi untuk membunuh iblis. Membunuh iblis? Iya. Sedangkan sampai sekarang pun, iblis tidak mati-mati. Iblis kan memang tidak pernah mati. Lah iya, konyol betul orang itu. Barangkali kekasihnya itu pun sudah mati sekarang. Lawang iblis masih berkeliaran. Ya begitulah, tetapi orang ini pokoknya menunggu. Orang itu patung ini. Iya, patung ini. Jangan-jangan dia mendengarkan kita. Aku memang mendengarnya. Aku mendengar segalanya tumbuh. Aku mendengar burung berkicau di atas kepalaku. Aku mendengar desis ular merayap di antara akar-akar yang membelit kakiku. Aku mendengar desaku tumbuh menjadi kota, sawah-sawah berubah menjadi pasar, dan di belakang pasar itu tumbuh gedung-gedung yang megah. Matahari senja yang turun selalu terjepit di antara gedung-gedung bertingkat itu. Jalanan setapak di depanku kini beraspal dan di ujungnya bersambung dengan jalan tol. Hanya tinggal aku dan pohon beringin yang masih tertinggal dari masa lalu. Muncul jalan kereta api entah dari mana, dan di belakang punggungku tampaknya dibangun sebuah stasiun. Aku hanya bisa mengira-ngira karena aku tidak bisa menoleh. Namun kulihat orang-orang yang menggendong ransel, menyeret koper, dan berjalan tergesa-gesa karena takut terlambat. Dunia telah menjadi tempat yang sangat riuh. Aku terus-menerus menatap ke depan menunggu seorang perempuan yang indah muncul pada suatu senja sambil menenteng kepala iblis. Kemudian para petugas dari kota Praja membuat pagar di sekeliling pohon beringin itu. Mereka menancapkan sebuah papan di dekat pagar bertuliskan keterangan tentang diriku. Di dalam stasiun, kios-kios koran, dan majalah juga menjual buku kecil yang menceritakan riwayat hidupku. Sambil menunggu kereta api, orang-orang suka melewatkan waktu memandangku, atau membaca buku kecil yang dijual murah itu sambil menatap diriku. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada yang mengangkat bahu, ada yang bibirnya mencibir. Banyak juga yang senang berfoto-foto dengan latar belakang aku. Pasangan-pasangan berpelukan di depanku, minta tolong kepada orang-orang yang lewat supaya dipotret. Rombongan turis juga suka bergerombol, berfoto bersama di depanku sambil tertawa-tawa. Pemandu mereka biasa berteriak-teriak lewat corong pengeras suara. Inilah patung lelaki yang menunggu kekasihnya. Patung ini tidak dipahat oleh siapapun, karena dia berasal dari manusia yang hidup. 200 tahun yang lalu, ia berpisah di tempat ini dari kekasihnya yang pergi untuk. Suatu ketika kulihat gadis manis yang datang bersama neneknya itu. Tetapi kali ini, ia datang bersama seorang lelaki yang tampaknya juga akan berpergian naik kereta api. Lihatlah patung ini, ujar lelaki itu. Dia orang yang menunggu kekasihnya sampai jadi patung. Aku tahu, kata gadis itu. Nenekku yang cerita. Kamu bisa seperti dia? Maksudmu? Bisa menunggu aku sampai aku kembali. Aku selalu setia padamu. Kapan kamu kembali? Kalau tugasku sudah selesai. Apa tugasmu? Membunuh iblis. Tetapi iblis tidak pernah mati. Aku tidak peduli. Harus selalu ada orang yang melawan iblis, meskipun iblis tidak akan pernah mati. Terdengar peluit kereta api. Mereka berpelukan dan berciuman.
Lantas, lelaki itu memasuki stasiun. Kulihat gadis itu melambai-lambaikan tangan. Esok dia datang lagi, duduk di bangku yang ada di hadapanku sambil memberi makan burung-burung dara. Sebentar-sebentar, dia melihat jam tangannya. Aku tahu, dia akan terus menunggu di bangku itu sampai jadi patung. Jakarta, 23 Januari 1999.